Shalom, berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Jemaat Menteng. Program ini diselenggarakan untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Topik pelajaran ke-7 Sekolah Sahabat kita judulnya adalah Misi kepada Sesama Saya. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Semua kita umumnya mengetahui ayat ini. Perikop ini adalah dialog antara seorang ahli Taurat dengan Yesus. Apakah saya mengasihi Allah dan sesama manusia? Bagaimana caranya? Dalam ayat ini ada 4 kali kata segenap, menunjukkan komitmen dengan sepenuh hati, jiwa, tubuh, dan pikiran kita setiap hari, bukan acap kali atau sesekali. Dan kata segenap menunjukkan kesadaran kesungguhan, bukan sekedar perasaan, tapi keseluruhan manusia yang holistik, badan, pikiran, dan roh. Kita dapat mengatakan, saya mengasihi Allah. Tetapi itu berarti kita juga wajib menurut kepadanya. Bayangkanlah, apabila saya mengatakan, saya mengasihi ayah saya, tetapi saya membantahnya atau melawannya, itu bukan mengasihinya. Saudaraku, ayat ini tidak berhenti untuk mengajar manusia agar mengasihi Allah, tetapi dilanjutkan dengan mengasihi sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayat hafalan kita Lukas 10 ayat 27 didahului dengan pertanyaan dalam ayat 25. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku, sebagai manusia yang fana yang dapat mati, ada pertanyaan yang penting dalam hidup ini bagi kita semua, yaitu, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Sebagai manusia yang hidupnya adalah, katakanlah, 70 tahun atau 80 tahun atau bahkan 100 tahun. Itu layaknya uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Demikian Yakobus 4 ayat 14. Setelah mati, lalu apa? Satu-satunya pilihan kita adalah hidup kekal atau mati kekal. Berita baiknya adalah bahwa dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal yang disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dialog berlanjut dan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat 26, Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Bagaimana caranya? Atau apa petunjuk bagi kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Bagaimana agar mendapatkan hidup yang kekal? Dan pertanyaan-pertanyaan apapun dalam hidup ini dapat kita peroleh petunjuknya, jawaban praktisnya dalam firman Tuhan. Ajaib, bukan? Apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita harus baca sendiri, bukan menurut orang lain, kata orang begini dan begitu. Kita harus menelitinya sendiri, terima dengan rela hati, menemukannya sendiri kebenaran itu seperti menemukan harta indah dan berharga. Berita baiknya, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita akan meyakinkan kita apa yang harus kita perbuat. Dialog berlanjut. Setelah ayat 27, ayat hafalan kita, Yesus menanggapinya dalam ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudaraku, membaca firman Tuhan, mendengarkannya, mengetahuinya, bahkan mengertinya, menjadi tidak bermakna bila tidak dilakukan secara praktis apa yang tersurat dalam firman Tuhan. Hal itu menjadi masalah dalam zaman ahli Taurat itu, dan juga menjadi masalah dalam kehidupan kita semua dewasa ini.
Kita tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Saudaraku, kekristenan bukanlah sekedar seperangkat kepercayaan yang unik. Itu adalah sebuah cara hidup. Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bahkan Paulus dalam Galatia 5 ayat 14 menyatakan, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah dapat secara praktis terlihat saat kasih itu dinyatakan dalam cara bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ahli Taurat itu masih melanjutkan dengan pertanyaan dalam ayat 29. Dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menerangkan melalui satu cerita orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30-37. Kita mengetahui cerita tersebut. Namun lebih lanjut pena inspirasi menulis, setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita, setiap jiwa yang dilukai dan ditindih oleh musuh, setiap orang yang menjadi milik Allah, itulah sesama kita manusia. Dalam praktek sehari-hari, mengasihi sesama manusia adalah antara lain menolong mereka yang tidak memiliki cukup makanan atau pakaian, menolong orang yang dalam kesusahan, penderitaan, stres, atau putus asa, berkata-kata yang baik, berbelas kasihan, menolong yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan, memberikan perhatian bagi dan menolong mereka yang terpinggirkan, ramah kepada sesama manusia. Jadi saudaraku, bagaimana caranya mengasihi Allah dan sesama manusia? Pena inspirasi menyatakan, setiap tindakan keadilan, kemurahan dan kebaikan akan menghasilkan melodi di surga. Bapa dari tahtanya memandang mereka yang melakukan tindakan-tindakan kemurahan dan menghitung mereka sebagai miliknya yang paling berharga. Setiap tindakan kemurahan kepada yang membutuhkan, yang menderita, diperhitungkan sebagai tindakan yang dilakukan kepada Yesus sendiri. Ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, bersahabat dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda sendiri ke dalam sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 25. Tantangan kepada saya dan saudara. Sudahkah saya dan jemaat saya mengasihi Allah dan sesama manusia? Renungan. Setelah kita membaca firman Tuhan, mengetahuinya, apakah kita mengerti dan melakukannya? Kasih kita kepada sesama manusia merefleksikan kasih kita kepada Allah, terlihat dalam sebuah cara yang nyata dan memiliki pengaruh yang kuat. Saudaraku, marilah kita tetap membaca firman Tuhan, selidiki dan bukalah hati untuk mengalami perubahan. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian dan kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan demi kemuliaan-Nya. Dan dalam kasih karunia Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.